Saudara, mari kita coba mereview, berhitung kembali tabungan pensiun yang kita lakukan setiap bulan dari gaji yang disisihkan atau dari dagangan yang kita sisihkan. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan? Terutama setelah kita menginjak usia pensiun di atas 55 tahun, coba kita review sama-sama. Kita menyadari bahwa kita mulai bekerja tuh rata-rata di usia 20-an tahun ya. Kemudian rata-rata kita masuk masa usia pensiun itu sekitar 55 tahun. Nah, periode ini ada kira-kira 35 tahun kita beraktivitas mencari rezeki. Dan kita berharap setelah kita pensiun, kita masih ada usia, ya relatif tergantung pada usia masing-masing. Tapi kalau usia kita sampai ke 90 tahunan, berarti ada waktu juga 35 tahun. Coba kita lihat, ini bukan tempo yang pendek. Ya. 35 tahun kita bekerja, 35 tahun kita mengalami masa pensiun. Bagaimana kebutuhan hidup kita semasa aktif saja coba kita lihat ya. Nah, sementara kebutuhan pengeluaran biaya yang kita perlukan dari mulai kita bekerja, dulu awalnya kita ditanggung oleh orang tua, kemudian kita mulai bisa bekerja mandiri, mulai sewa rumah, beli kendaraan, berkeluarga, punya anak, beli rumah mulai kecil, ya masuk sekolah anak, beli kendaraan, beli rumah, biaya kuliah, ganti kendaraan, mengawinkan anak. Ya, mungkin kita juga ada sisihan modal kita buat usaha, mungkin juga kita mau naik haji atau berlibur ya. Nah, kemudian kita mulai membutuhkan biaya berobat ya. Nah, inilah perjalanan kebutuhan biaya kita yang tanpa kita sadari sebenarnya ini akan terjadi hampir untuk semua orang. Nah, mari kita lihat. Umpamanya kita ambil yang normal sajalah, rata-rata seorang pekerja ya atau orang wirausaha UKM punya penghasilan rata-rata sekitar 15 juta per bulan ya. Umpamanya kita anggap aja 15 juta per bulan ya. Kemudian dari 15 juta itu itulah yang ukuran biaya hidup kita sebenarnya ya. Dari 15 juta itu kita masih bisa menabung ya 4,5 juta lah kira-kira 30%-nya. Nah, ini cobalah tabungan kenyataan kita butuh 15 juta pada saat masa lampau, masa lalu kita ya. Lalu kita hanya menabung 4,5 juta. Ini saja sudah ada gap gitu ya. Apa mungkin ke depan kita bisa hidup dengan 4,5 juta ya. Katakanlah sejak mulai kita kerja umur 20 tahun sampai umur 55 tahun selama 35 tahun kita menabung 4,5 juta. Lalu ke depan setelah umur 55 kita berharap dengan 4,5 juta ini kita bisa hidup. Bisa artinya bisa cukup biaya kehidupan kita ya, biaya kebutuhan belanja rumah tangga kita. Secara logika saja sudah nggak kena ya. Masa lalu aja kita butuh 15 juta. Masa di masa depan kita 4,5 juta? Apa bisa? Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh ya. Inilah yang terjadi yang sebenarnya inflasi ini. Ya, kenaikan nilai-nilai barang. Mari kita lihat contoh. Ini kenyataan apa yang saya alami juga mengalami. Ya, pada tahun 80 saya mendapatkan gaji pertama sekali saya bekerja itu 175.000. Ya inilah sebenarnya standar kebutuhan hidup saya. Nah, pada tahun 2022 ini dengan kebutuhan yang mirip-mirip sajalah ya, yang mirip-mirip saja tidak terlalu signifikan. Saya membutuhkan 17,5 juta per bulan. Kalau ini tidak saya penuhi, maka akan kesulitan. Kehidupan ini akan tidak seimbang. Kita lihat dari 175 ke 17,5 juta, ya katakanlah 15 juta gitu ya.
berapa tingkat kenaikannya, ya. Jadi ini kan 42 tahun dari tahun 80 ke tahun 2022, selama 42 tahun. Karena kalau kita bagi 17.500.000 dibagi 175.000 itu kira-kira 100 kalinya naik atau 10.000% ya atau 100 kalinya kenaikannya. Nah, ini kalau kita lihat ke depan, kita prediksi umur kita katakanlah masih ada 20-30 tahun ke depan, ya. Minimum kita butuhkan ke depan itu, ya, apalagi di akhir-akhir seperti ini 35 tahun yang akan datang mungkin ya, itu harus butuh 125 juta per bulan kalau lihat terjadinya kenaikan nilai-nilai barang atau inflasi. Nah, inilah yang nggak kita sadari. Jadi kalau kita tidak bisa menaikkan tabungan kita yang kita lakukan seperti sebelumnya dengan 4,5 juta saja kita tabung selama kita aktif dan begitu kita pensiun kita mau hidup dari 4,5 juta, ini kayaknya nggak logik. Inilah yang perlu kita sadari. Dan apa yang harus kita lakukan dengan keadaan kayak gini ya? Ya, meskipun kita gaya hidup kita tidak berubah sejak awal kita bekerja, tapi nilai barang inflasi itu pasti naik. Inilah yang membuat kita harus siap, ya. Jadi kalau nggak begini, makanya saya bilang ini tidak realistis angka hitungan tabungan 4,5 juta sebulan ya untuk menghidupin selama 35 tahun yang akan datang itu nggak realistik. Sadarilah ini. So, apa yang harus dilakukan? Ya, jangan sampai begitu saatnya tiba kita kebingungan. Maka oleh itu kita harus segera dari sekarang sedini mungkin, secepat mungkin. Baik Anda yang sudah usia menjelang 50-an, apalagi kalau sudah lebih ya. Nah, berita baiknya untuk yang masih anak-anak kita ini, yang masih remaja, ini mereka harus tahu bagaimana keadaan ini dan bagaimana mempersiapkan masa depan untuk lebih baik. Kita harus mempersiapkan, ya, harus mencari peluang-peluang bisnis dan peluang-peluang investasi yang bagus agar kehidupan kita ke depan lebih terjamin, ya, sehingga kita tidak kebingungan, ya. Jadi inilah sekarang ini salah satu ya kalau kita lihat ini salah satu investor Indonesia yang cukup terkenal namanya Pak Lo Keng Hong ya. Beliau dari dividen saja ya, dari dividen dari investasi beliau di pasar modal itu sudah lebih daripada cukup. Beliau melakukan 32 tahun yang lalu. Lihat sekarang dividennya aja ada 16,5 miliar per tahun. Ini jauh lebih cukup. Nah, inilah caranya. Inilah caranya yang ingin saya sharekan ya. Lihat ini dividen lagi beliau terima di tahun berikutnya 17,6 miliar. Ini kalau ya dibagi 12 bulan aja ini sudah jauh lebih pada cukup. Inilah cara yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau kita terus mengandalkan hanya dari tabungan, begitu usia pensiun tiba, maka kita akan kebingungan. Oke. Nah, untuk sharing-sharing yang berikutnya, Anda bisa tonton beberapa video saya yang ada di dalam link ini, atau Anda ikuti beberapa acara-acara yang kami lakukan. Di sini kita akan membuka bagaimana caranya kita meningkatkan sumber penghasilan kita, baik dari bisnis kita, apalagi kalau bisa kita kombinasikan dengan bisnis-bisnis orang lain. Oke, inilah yang ingin saya sharingkan. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.